ada lagi kan? Nah, bagaimana liburan kalian kemarin itu? Belum kemarin? Nah, THR kan mana? Wah, sayang sekali ya, Bapak juga kantongnya kering nih. Kita absensi dulu ya. Kita berdoa dulu. Kepada Saudari Nola, silakan. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu. Oke, baik, kita absensi. Bulan 3 Nola? Ada, Pak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, semua sehat dan hadir semua. Baik, kita menggunakan media ya, di mana media Bapak ini adalah media elektronik. Oke, baik. Coba kita perhatikan dulu ya. Ini Bapak sudah membukanya. Kita masuk kepada bab yang ke-5. Oh, ke-6. Yaitu pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Nah, maksud dari pantang menyerah itu adalah dia sangat giat dalam mengejar ilmu tersebut. Kenapa? Tidak mengeluh gitu. Tidak mengeluh dengan apa yang didapatnya dan kemudian tidak putus asa dalam menuntut ilmu. Karena gini, kalau Bapak cerita ya, di mana pada masa Bapak dulu di zaman tahun 1990-an, di mana di situ anak-anak yang miskin itu tidak memiliki pendidikan, tapi mereka ingin seperti B.J. Habibie. Kemarin Bapak melihat video cuplikannya, di mana cuplikan tersebut B.J. Habibie ini pergi kuliah di luar negeri. Apa kata orang sana? Ini katanya, hei, kok kartumu kartu warna hijau? Kayak gini dong warna biru. Ini tandanya orang kaya. Terus apa kata B.J. Habibie? Emang itu harus dilihat dari kartunya rupanya, katanya gitu. Terus dia mengatakan lagi, kemudian dites oleh si orang kaya tersebut. Dia bilang, beli ini, itu dan segala macamnya. Dia menetes IQ dari B.J. Habibie tersebut. Di lain waktu, B.J. Habibie tersebut mengiyakan, tapi kawannya ragu, apakah B.J. Habibie ini bisa menyelesaikan ucapan dari si yang menyuruh tadi. Nah, terus dipesan kepada kasirnya, Mbak, tolong ini itu dan segala macamnya. Terus apa buktinya? Buktinya orang yang membuat B.J. Habibie tersebut, B.J. Habibie itu apa? Maksudnya itu kayak meragukan kepintarannya, karena orang-orang yang masuk di perguruan tinggi tersebut adalah orang-orang yang kaya dan orang-orang pintar. Ketika dia melihat B.J. Habibie, dia seperti menyepelekan, ini kok bisa masuk. Sebenarnya pada SD, SMP, SMA dan kuliahnya, B.J. Habibie tersebut pantang menyerah meraih ilmu, karena dia beranggapan bahwasanya ilmu ini penting untuk masa depan. Kenapa? Ingat gak? Pada zaman Rasulullah SAW ada pesawat gak? Nah, tapi pada zaman berikutnya itu mulai dikembangkan. Yang kemarin itu ada di Eropa. Dia pertama membayangkan, kok burung bisa terbang? Bagaimana ya? Yang pertama itu bukan pesawat, tapi alat yang kayak biasa tuh, luncur dari jauh kan, dari atas gunung, terus gini langsung terbang. Itu yang pertama. Yang kedua, baru dibikin lagi seperti pesawat dulu. Pesawat,
pada zaman kolonial Belanda. Itu kan pesawatnya bukan pesawat yang kayak sekarang modern. Itu mereka merakitnya nggak ada senjata di dalamnya, tapi jatuhkan bomnya kayak biasa aja, terus gitu. Dan kemudian kita kaitkan dengan Al-Quran. Nih, Bapak perlihatkan. Karena kita mengenai Al-Quran dan hadis, ini Bapak kaitkan dengan hadisnya dulu. Gak jelas ya? Coba disebutkan, Pak. Ini itu Pak, yang plus itu Pak. Nampak? Lagi Pak. Dah. Nah, mari kita simak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Ayo sama-sama. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yastamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa katakan di sini? Ini hadis riwayat Muslim. Berarti hadis riwayat Muslim ini adalah sahih. Apa katanya? Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Dari segi positifnya kita mendapatkan surga. Dari posisi negatifnya itu kita mendapatkan neraka. Kenapa? Pasti kita bertanya, Pak, berarti kami ini mendapatkan neraka, Pak? Bukan gitu. Konsepnya lain. Ketika ilmu yang kita dapatkan memberikan orang menjadi lebih baik, contohnya ada nenek-nenek mau menyeberang. Kita mempunyai ilmu. Ketika lampu merah baru kita bisa jalan. Kalau lampu hijau maka kita tidak boleh jalan. Pada saat nenek-nenek jalan tersebut, lampu di jalan itu warna hijau. Mau menyeberang, ada seorang mahasiswa ataupun siswa yang sudah diberikan bekal oleh gurunya bahwasanya ketika lampu hijau maka jangan berjalan. Dan kemudian anak tersebut mengingat apa kata gurunya. Oh iya, Nek, jangan berjalan Nek. Nah, maka kita mendapatkan surganya Allah. Tapi ada lagi perkataan gini. Nanti ilmu kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tahu harus kita sebarkan. Karena ketika kita tahu dan kita tidak menyebarkannya, maka ingat, surga ini dicoret menjadi neraka. Jadi anak-anak, ketika kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka sebarkanlah. Dan kemudian menambahkan tambahlah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Karena ingat kata pepatah, raihlah ilmu sampai ke negeri Cina. Baik, kita masuk ke Al-Qur'annya. Oh iya, ada yang ditanyakan tentang masalah hadis tadi tersebut atau masih diragukan? Ataupun ada pertanyaan mengenai kita dalam menuntut ilmu? Ya, silakan. Baiklah Pak, izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika seseorang mengajarkan ilmu yang istilahnya menimbulkan pemahaman ganda bagi orang lain sehingga orang lain
Oke. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena Bapak ini, Bapak kemarin melihat Ustadz Abdul Somad berkata gini, sekarang agama Islam ini sudah mulai digerogoti oleh oknum-oknum yang tertentu untuk merusak Islam. Apa itu? Yaitu apa namanya? Aliran apa ya? Kayak Syiah itu. Tapi dia mengatasnamakan Islam. Apa katanya? Katanya gini di dalam khutbah Jumatnya. Wahai kaum muslimin, kita tidak boleh merayakan yang namanya Maulid Nabi. Kita tidak membolehkan yang gini dan itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Apa kata Abdul Somad menanggapi tersebut? Kata Abdul Somad, kita harus melindasnya. Dengan hal ini, barang siapa contohnya kan yang disampaikan oleh teman kita tadi, bahwasanya kita nih, Bapak nih kan menyampaikan sesuatu dan kemudian dari pikiran Anda itu benar. Tapi dari pemikiran lain bagaimana? Contoh kan, Bapak buang sampah nih, ngerokok kan, buang sampah sembarangan. Kata Bapak, kan bukan merugikan yang lain, cuman buang sampah aja, gitu. Kata kita berani apa? Oh iya, kok pula yang ngelarangnya? Nah gitu. Tapi dari konsep lain, kita lihat, kita siswa itu harus juga mencari-cari informasi juga di Google karena kita kan teknologi. Maka kita harus mencarinya buang sampah sembarangan penyebabnya apa? Ataupun gurunya juga harus memikirkan juga IQ dari peserta didik tersebut sampai mana? Karena ketika kita menjelaskan sesuatu dan kemudian dia salah paham dan kemudian kita tidak meluruskannya, maka itu sama bego juga. Maksudnya nggak lurus juga gitu. Itu. Jadi bagaimana hal tersebut? Jadi ketika hal tersebut mengganda dalam pikiran seorang anak, maka yang diluruskan yang pertama adalah orang tua, yang kemudian ahli ilmu. Ahli ilmu ini bukan cuma satu atau dua. Kita melihatnya ada beberapa poin. Yang pertama, ketika seorang tersebut memberikan ilmunya, kita lihat, kita pantau apakah ilmu tersebut bermanfaat ataupun ilmu tersebut benar adanya atau bagaimana. Karena ini, ketika kita sudah menganggap sudah benar dan kemudian kita tidak introspeksi bagaimana cara pelaksanaannya, itu kadang kita kayak ragu gitu. Ayo, jangan ribut, oke? Nah, bagaimana saudari Fernisa? Oke, baik. Kita beri apa dulu ya? Beri aplaus kepada saudari Fernisa. Dan kemudian Bapak juga ada beberapa nih ya membukanya, yaitu engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu kecerdasan, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan waktu yang lama. Itu menurut kata Ali bin Abi Thalib. Ini bisa kita jadikan referensi bagi kita dalam menuntut ilmu, supaya nanti kita tidak putus asa dalam menuntut ilmu. Karena banyak sekarang itu orang-orang bagaimana ya, sudah menuntut ilmu, tapi pertengahannya dia seolah-olah memutuskan ilmu tersebut. Ya udahlah, itu cuma bisa dikejar di Google apa segala macam, tapi gak ada gurunya. Itu dia, tidak ada yang memberi masukan apa salahnya. Dan kemudian ada kata lagi gini, janganlah kamu memutuskan suatu rahmat terhadap Allah, karena itu akan karena Allah itu akan juga memutuskannya. Dan kemudian
Coba simpulkan kepada Ananda, bagaimana perasaan Ananda dalam memahami materi hari ini. Silakan. Saudari Nola, apa yang dirasakan gitu dalam kita mempelajari pantang menyerah ini dalam menuntut ilmu? Lebih termotivasi Pak untuk selalu menuntut ilmu. Ya, itu tadi. Dan kemudian Bapak juga akan menyimpulkan bahwasanya janganlah sesekali kita merasakan kita sudah cukup dengan ilmu kita, karena di langit masih ada langit, yang berilmu masih ada yang berilmu. Karena Ali bin Abi Thalib pernah seperti tersebut. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya yang paling hebat dalam berperang zaman sekarang ini, katanya gitu. Tapi Rasulullah bilang, jangan takabur, jangan sombong, katanya gitu. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau kamu merasa kamu yang paling kuat, cobalah datang ke bukit sana. Di belakang bukit sana ada seseorang yang berbaju hitam, pakai kayak ninja. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Langsung dikejar, berlari. Kemudian dilihat ada seseorang di sana, langsung ditantang. Ayo kita duel, katanya gitu. Bertumbuh. Ternyata Ali bin Abi Thalib kalah. Kemudian selang beberapa waktu lagi, dia lagi berapa kali? 3 kali. Dia tetap kalah. Ingat, yang orang tersebut adalah Rasulullah SAW. Itu makanya Rasulullah mengatakan, jangan sombong, jangan takabur. Dan kemudian ini ya, Bapak mempunyai pilihan ganda, Bapak sudah merangkumnya ya. Nanti Bapak kirim di WA grup ya. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan besok. Kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.